Kita buka Alkitab kita dari 1 Raja-Raja, pasalnya yang ketiga. Kita akan membaca dari ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Di Gibeon itu, Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud, anak ayahku. Sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar dan jujur terhadap engkau. Dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu, dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku. Sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang paham menimbang perkara, untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan Allah bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku akan memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Ors madita salutna. Saudara-saudara, yang menjadi tema kita dalam doa Salomo memohon hikmat, ini saya menawarkan tema hikmat Tuhan memimpin pada kebenaran. Ada ungkapan seperti ini Bapak Ibu. Ungkapan semacam lelucon, tapi sering kita ungkapkan atau anak-anak muda cukup berhadapan dengan ungkapan ini. Apa itu? Orang bodoh selalu dikalahkan sama orang apa Bapak Ibu? Orang pintar. Orang pintar akan selalu kalah sama orang apa itu? Benar, bukan bijak. Orang bijak akan selalu kalah sama orang yang berhikmat. Orang berhikmat akan kalah sama orang yang ini tambahannya, orang beruntung. Mau sehebat apapun kita, kepintaran apapun kita, hikmat seperti apapun yang kita miliki, kalau adanya orang beruntung, udahlah dia lah itu. Orang beruntung kalah sama orang apa, Mang Inang? Orang dalam. Bahayanya ngomong orang dalam ini. Orang dalam ini semua bisa kalah. Mau bodoh, mau pintar, mau bijak, mau berhikmat, atau memiliki potensi yang baik sekalipun, kalah sama orang dalam. Nah, di antara orang-orang seperti ini, di manalah posisi kita saat ini? Orang bodoh itu kah? Orang pintar itu? Orang berhikmat, bijaksana, atau orang beruntung? Atau orang dalam? Coba Bapak Ibu, di mana kita? Di semuanya itu sering kita lakukan. Kayaknya dia. Dan saudara-saudara, hikmat Tuhan memimpin pada kebenaran, membantu kita memahami. Hikmat yang seperti apa? Apa benar Salomo itu orang berhikmat? Ayo Bapak Ibu yang setuju Salomo itu orang berhikmat, coba angkat tangan. Saudara-saudara, ada sebuah ilustrasi yang membantu kita untuk memahami hikmat itu apa. Sebelum kita masuk dalam teks ini. Ada seorang pria tua yang sudah lanjut usianya. Kemungkinan dalam beberapa hari, ini ilustrasi Bapak Ibu ya, bukan cerita benar. Dalam beberapa hari orang tua ini akan mati. Nah, di sisa-sisa waktunya, ia memakai kesempatan dengan sebagaimana biasanya orang tua pasti akan memberikan warisan ya, macam itu. Atau nasihat kepada anaknya. Kebetulan anaknya hanya dua, yaitu laki-laki dua-duanya. Nah, ia memanggil anaknya ini dan mengatakan ada dua pesannya. Di balik pesan itu dia memberikan uang Bapak Ibu. Uang untuk dikelola anak itu, kedua anak itu. Dan uang itu sama jumlahnya. Mau anak pertama, mau anak kedua, uangnya itu sama jumlahnya. Nah, ketika orang tua ini memberikan uang itu kepada anak ini, ia memberikan suatu nasihat, dua pesan. Yang pertama, gunakanlah uang ini
sebagai modal usahamu supaya engkau menjadi orang ataupun berhasil. Ini pesan pertama. Yang kedua, pesannya ialah tetapi jangan sampai kepalamu kena sinar matahari. Ini udah sering ini ilustrasinya. Nah, inilah pesan dari orang tua, dan ketika ia meninggal, anak pertama ini meresponi dengan pikirannya dan pemahamannya. Dia kemudian beli payung. Dibelinya payung besar kali Bapak Ibu, supaya tidak terkena matahari kepalanya ini. Sehingga ia menjadi orang yang berhasil seperti perkataan bapaknya ini. Ini yang pertama, dia lari ke toko payung, membeli payung besar yang kuat dan yang kokoh, sehingga ketika ia berangkat ke tempat usahanya, ia tidak kena sinar matahari. Inilah pemahamannya, dan inilah responnya terhadap pesan orang tuanya ini. Ketika ia berangkat kerja, ia selalu menggunakan payung ini supaya tidak kena matahari kepalanya. Pulang pun demikian, dia pakai payung ini supaya ia tidak kena matahari. Tapi usahanya tidak berkembang, Bapak Ibu ya saudara-saudara. Malahan yang ia dapatkan semakin hari semakin lama, usahanya semakin bangkrut. Tidak ada pembeli dan tidak diminati orang. Sehingga, macam mana ya? Udah ku lakukan ya apa yang dikatakan bapakku. Pesan bahasa Bataknya apa Bapak? Tona. Udah ku lakukannya tona pesan itu. Tapi kenapa gak berhasil? Ini anak pertama. Nah, anak kedua Bapak Ibu merespon dan memahami tona pesan itu, bukan membeli payung, tetapi ia berangkat sebelum matahari terbit. Artinya kira-kira jam berapa itu matahari sebelum terbit Bapak Ibu? Jam 5 lah ya. Jam 5. Karena kalau di Nias tengah 6 udah ada matahari. Udah nampak itu matahari. Kalau di Nias. Jadi kita boleh jam 5. Ia merespon bukan membeli payung atau bukan membeli topi, tetapi ia meresponi dengan berangkat kerja ke tempat usahanya sebelum matahari terbit dan pulang setelah matahari terbenam. Ini hikmat itu Bapak Ibu. Saudara, percaya nggak kita kalau kita masing-masing memiliki hikmat? Amin. Ada yang nggak punya hikmat di sini Bapak Ibu? Ketika manusia masuk ke dalam dosa, hal apalah yang dilanggarnya? Coba. Pengetahuan baik, dan itulah hikmat manusia. Hari ini kita akan belajar tentang hikmat Tuhan yang diminta oleh Salomo. Nah, saudara-saudara, ada dua respon yang berbeda. Satu, anak yang pertama ia meresponi dengan membeli payung, berangkat jam 11 pagi, pulang jam 3. Hanya berapa waktu yang dia pakai? Maka benar, usahanya bangkrut atau tidak diminati orang. Kadang-kadang kan pelanggan itu jam 7 pagi pun sudah datang ke usaha kita. Atau pelanggan datang jam 5 udah tutup usahanya. Wajar saja dia bangkrut karena dia memahami hanya sekedar tutupan kepala, bukan tindakan. Nah, kemudian anak kedua meresponi sebelum matahari terbit dan sesudah matahari terbenam. Sama halnya Bapak Ibu saudara-saudara, kalau beberapa orang dikasih emas 1 kilo. Kalau Wester emas Jawa mungkin hampir 60 kilo ya Wester, emas Jawa. 80 kilo ada emas Jawa. 1 kilo dikasih kita emas Bapak Ibu saudara-saudari, kalau respon kita seperti salah dalam respon hikmat itu, yang 1 kilo itu habisnya 1 minggu. Dengan satu barang aja. Tanah mungkin, atau rumah dibeli. Tapi orang yang meresponi yang 1 kilo itu bisa menjadi 2 kilo, bertambah. Nah, inilah dimensi kehidupan Bapak Ibu. Inilah yang sering menjadi warna kehidupan kita. Termasuk juga mengelola masalah, mengelola keuangan, mengelola perilaku. Perilaku yang kita kelola mungkin baik, akan bertambah-tambah semakin baik. Saudara, dalam teks ini hikmat bukan dipandang sebagai kepintaran. Walaupun sebenarnya hikmat dan kepintaran itu adalah suatu titik yang pada sewaktu-waktu sama. Kepintaran dan hikmat pada waktu-waktu itu saling melengkapi. Tetapi pintar belum tentu berhikmat. Berhikmat sudah tentu
pintar dan bijaksana. Mana yang kita pilih Bapak Ibu? Beriman atau pintar? Sehingga ketika Allah menafsirkan hikmat itu, perhatikan Bapak Ibu, Salomo bukan minta hikmat. Ayat 9 lihat. Lembaga Alkitab menjelaskan bukan hikmat yang dia minta, tetapi hati yang paham untuk membedakan baik dan buruk. Apa respon Allah? Ayat 12 Bapak Ibu. Ketika Salomo dalam perjumpaannya dengan Allah ini, ayat 1 sampai ayat 4 menjelaskan apa? Saat itu ia sedang memberikan persembahan kepada Allah dengan 1000 korban persembahan. Ini Salomo Bapak Ibu, wajar saja dia raja. Kalau kita mungkin mempersembahkan korban 1000, udah berapa orang lah yang bisa menikmati itu? Dengan kata lain, ketika Salomo masih muda, di dalam teks dikatakan aku masih muda, belum berpengalaman, ia memposisikan hidupnya senantiasa berorientasi kepada Allah. Ia memposisikan hidupnya secara aktual hanya kepada Allah. Dan ketika hanya kepada Allah itu saja, maka Allah hadir bukan karena permintaan Salomo. Saat ini kita sedang berdoa, berikanlah hikmat kepada kami. Kan itu sering Bapak Ibu ya. Salomo bukan sedang memohon, tetapi kalau ada iklan jarum 76 itu, ada kira meletus tiba-tiba tempat tuh, ku beri 1 permintaan katanya. Itu iklan. Apa permintaannya? Ada iklan yang paling lucu Bapak Ibu, iklan Thailand. Udah mau meninggal suaminya kena timpa apa? Kena timpa batu, dia nangis-nangis. Tiba-tiba ada satu dewa turun, 1 permintaan. Apa itu? Aku pengen cantik. Bukan untuk istrinya. Bukan untuk suaminya yang kena timpa itu. Itu iklan Thailand. Yang kalau iklan Thailand agak-agak sering buat ketawa. Tapi tetap satu produknya yang dibuatnya, yaitu iklan kecantikan. Di dalam kehidupan kita, kalau kita ulang tahun sekalipun, Bapak Ibu Saudara-saudari, sebelum kita meniup lilin, kita menutup mata. Semacam kuberi 1 permintaan. Berikanlah aku umur yang panjang, kesehatan. Nah ini, Allah hadir bukan karena permintaannya. Sebenarnya kalau kita mengikuti lagi, kenapa sebenarnya Allah hadir kepada Salomo? Ternyata ada masalah yang terjadi. Apa itu masalahnya? Salomo memperistrikan putri Firaun. Dia ayat 1 Bapak Ibu. Ini dalam teks. Salomo memperistrikan anak Firaun, sehingga ia menantu seorang Firaun. Firaun itu siapa? Raja Mesir. Ini membuat jeleknya si Salomo ini Bapak Ibu. Daud, Saul memiliki kesalahan, mungkin ketidaktaatan, memperebut istri atau apa segala macam. Saul kerasukan, bahkan dia melalui mimpi, melalui apapun Allah tidak hadir dalam hidupnya, sehingga digantikan kepada Daud. Daud pun ada kesalahannya, tapi yang paling fatal Salomo. Kalau kita lihat dalam sejarah, Israel diperbudak oleh Mesir, Firaun. Jadi ia bersekongkol dengan orang kafir dalam teks. Kemudian di pasal kedua Bapak Ibu, coba kita lihat itu. Ada perebutan takhta. Bahwa si ada situ Adonia ingin menjadi raja saat itu. Nah inilah yang melatar belakangi apa yang menjadi kesulitan Salomo. Di satu sisi ketika Daud menjanjikan Salomo menjadi raja, masyarakat pada saat itu atau orang Israel pada saat itu senang. Tetapi di satu sisi rajanya menantu Firaun. Salomo ini orang yang pintar Bapak Ibu. Sebagai seorang keturunan raja, pada saat itu hanya anak-anak raja lah yang memiliki pendidikan. Salomo di dalam kepemimpinan Daud tentu banyak belajar tentang bagaimana memimpin bangsa itu. Salomo bukan orang bodoh, dan Salomo sudah memiliki hikmat.
Tetapi hikmat yang tidak dimiliki Salomo ialah hikmat daripada Tuhan. Dan hikmat daripada Tuhan inilah yang tidak dikelola oleh Salomo dengan baik. Sehingga pada akhirnya Salomo di pasal 11 tidak orang berhikmat. Salomo itu bukan orang berhikmat, Bapak Ibu. Coba perhatikan pasal 11. Yang tadinya dia katakan bahwa orang yang berhikmat, bahkan di ayat 9, dia bahkan seolah-olah orang yang paling tidak berhikmat dalam sejarah Israel. Bagaimana mungkin dalam memimpin bangsa Israel, dia memiliki istri 700 dan 300 dayang-dayang. Dan itu semua dari bangsa-bangsa yang ia bangun untuk beraliansi. Sehingga dia sangat mencintai yang namanya tidak peperangan. Jadi masa Raja Salomo ini peperangan tidak ada. Karena apa? Karena pintarnya Salomo ini membangun relasi kepada bangsa-bangsa lain. Termasuk juga Mesir. Tidak mungkin Raja Mesir menghancurkan Israel. Toh anaknya perempuan sama si Salomo. Hebat Salomo ini, Bapak. Kepintarannya dipakai. Tapi apakah kepintarannya itu dikehendaki Allah, Bapak Ibu dan saudara-saudara? Orang-orang memuji Salomo di ayat 4, di pasal 4. Bukan karena peperangan yang ia lakukan terhadap memenangkan suatu bangsa, misalnya dimenangkan, dikalahkan. Tetapi karena aliansinya ini ya Bapak Ibu. Ini kalau kita memahami Salomo. Raja memberikan persembahan yang banyak, datang dari jauh menjumpai Salomo, seolah-olah melihat hikmatnya. Bukan. Kehebatan Salomo itu bukan karena dia hebat memimpin bangsa, bahkan di dalam akhir hidupnya bangsa Israel terpecah menjadi dua, Israel Utara dan Israel Selatan. Dan semenjak masa Salomo inilah Bapak Ibu saudara-saudari, Israel sampai sekarang terpecah dan tidak menyatu. Apa yang dapat kita lihat dari sini? Saudara-saudara, yang dapat kita lihat memang pada dasarnya kita adalah manusia yang berhikmat. Hikmat yang kita miliki itu sering kita kelola untuk menghadapi situasi-situasi kita. Bagaimana keputusan yang benar di dalam teks dikatakan, yang baik dan yang jahat, kita kelola dengan cara pandang pikiran kita. Terkadang itu membawa kita ke dalam masa sulit kita juga, membuat kita semakin sulit menghadapi situasi itu. Salomo sudah membuktikannya. Ia memiliki kemakmuran, kekayaan. Ia memposisikan itu sebagai hak miliknya. Suatu waktu Allah menghancurkannya, bahkan imbasnya kepada bangsa itu sendiri. Hati Bapak Ibu, sebagai kepala keluarga, hati-hati menentukan keputusan. Hati-hati menentukan baik yang benar, karena itu berdampak bukan hanya kepada diri kita, anak-anak, serta istri. Sebagai seorang yang berhikmat, kita disebut sebagai homo sapiens, yang dapat mempengaruhi, menentukan yang baik. Pengetahuan yang kita miliki itu, yang diberikan Allah itu, harus mampu kepada hikmat yang paham dan yang mendengar. Paham di sini Bapak Ibu dalam bahasa aslinya bukan paham seperti yang secara umum, tetapi hati yang mendengar. Di awal mulanya Salomo memimpin bangsa itu, Allah sudah menyadari bahwa dia raja yang tidak memiliki hati untuk mendengar. Ketika kita tidak memiliki hati yang tidak mau mendengar, maka disitulah datangnya kehancuran, keputusasaan, mandele. Itu yang pertama Bapak Ibu dan saudara-saudara. Dan yang kedua, selain kita homo sapiens, kita juga adalah homo obliquus. Apa itu? Manusia yang pelupa. Sudah diberikan Allah hikmat itu, tetapi kita lupa ada syarat yang harus kita ikuti. Ayat 14 Bapak Ibu, coba perhatikan ayat 14. Apa syaratnya? Hidup seperti ayahnya. Hidup menurut keteraturan Allah. Allah bukan mempatenkan hikmat Salomo. Di ayat 13, ayat 12, seolah-olah Allah
mempatenkan hikmat Salomo, di luar Salomo tidak ada, sehingga pemahaman kita mengatakan Yesus berhikmat enggak? Sesudah dan sebelum. Dalam mengosongkan dirinya sebagai hamba, Yesus dipandang sebagai orang yang betul-betul berhikmat. Sehingga dalam Matius, Bapak Ibu Saudara-saudari, hikmat yang ditunjukkan Yesus itu dimulai dari hal yang terkecil baru yang terbesar. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari, pengetahuan, namun kita sering lupa ada aturan main. Dan aturan Allah ini bukan dikatakan dalam kalimat yang kecil, pelan, atau tulisan yang kecil dalam teks ini. Kalimat itu berulang-ulang ketika dikatakan bahwa ia hidup seperti ayahnya. Tapi dia lupa, dan inilah membawa kehancuran kepada hikmat Salomo. Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada seorang perempuan yang sangat membutuhkan, mengidam-idamkan intan. Bukan intan Siregar, Bapak Ibu, tapi intan, permata. Ia sangat ingin memiliki intan ketika ia menaruh keyakinannya itu bahwa Tuhan Allah akan bekerja dalam keinginannya. Ia menaruh doanya itu. Satu malam ia bermimpi. Dia mengalami sebuah yang namanya perjumpaan dengan Allah. Aku tahu kalau kau menginginkan intan. Ini ilustrasi Bapak Ibu, jangan perlu nanti diikuti. Intan itu ada di belakang rumahmu, galilah. Kemudian ia bangun dan ia meresponi, oh gali. Ia menggali, walaupun ia tidak biasa menggali karena tangannya lembut, tidak biasa megang cangkul, ia tetap menggali karena keinginannya itu. Ketika ia menggali, ia jumpai batu. Dia lihat, lalu dia buang. Digali lagi, dilihat batu, diambil, lalu dibuang. Diambil, dilihat, dibuang. Diambil, dilihat, dibuang. Sampai akhirnya ia pada tanah yang ada intannya. Karena ia terbiasa diambil, dilihat, dibuang, diambil, dilihat, dibuang, diambilnya, dilihat, dibuang, padahal itu intan. Kebiasaan, cara hidup, cara pandang, pikiran akan mempengaruhi kehidupan kita. Mempengaruhi kewarasan kita. Kebiasaan kita akan mengatakan bahwa hal yang tidak baik menjadi hal yang baik. Kebiasaan akan membuat kehilangan kesadaran dan kewaspadaan. Sehingga gali, ambil, buang. Gali, ambil, buang. Sehingga dia lupa akan Allah yang mengatakan ada intan yang di belakang. Hikmat akan membawa kita ke dalam kewaspadaan. Kewaspadaan di tengah-tengah situasi yang ambivalen atau di situasi-situasi yang ambigu. Masing-masing kita memiliki kepemimpinan di dalam diri kita. Terkadang kita susah untuk memutuskan yang baik di dalam kehidupan kita. Dan terkadang kita memutuskan sesuatu yang baik itu dengan kebiasaan kita, dengan ketidakwarasan kita. Budaya orang Indonesia, ini basa-basinya sangat luar biasa. Apa itu? Ketika, bagus ya bajumu. Ah, enggak, 3.000. 30.000 jadi dikata. Gantengnya anaknya, ah enggak, kayak mamanya jelek. Tapi kalau kebalikannya, jelek kali anaknya, turun manombo. Jelek kali bajunya, langsung manombo. Kewarasan, hilang. Ini budaya Indonesia. Bagus ya sepatunya. Sepatu yang harga 90.000 jadi. Nah, kalau coba dibilang, jelekkan sepatunya. Oh iyalah, orang sepatumu ini segala macam. Beda kan Bapak Ibu? Beda responnya. Ini menjadi budaya kita. Bagaimana budaya ini memasuki iman kita juga. Saudara, untuk memahami hikmat yang daripada Tuhan memimpin itu, saya ada sebuah pepatah yang membantu kita, pepatah motivasi. Yang berkata gini, jika kamu mendengar perkataan orang lain yang membuat kamu sedih, patah semangat,
hilang harapan atau diremehkan, usahakanlah untuk menerima dengan lapang dada. Bukan sebaliknya membalas dengan cara yang sama. Jadikanlah itu motivasi untuk semakin memiliki hidup yang lebih baik. Dan anggaplah itu sesuatu bentuk perhatian khusus dari mereka yang mengatakannya. Cara yang berbeda. Karena itu saudara-saudari, hikmat menuntun kepada kebenaran harus disikapi dengan cara hidup yang berbeda. Sikap, tingkah laku, karakter, termasuk juga pendisiplinan di dalam sebuah kepercayaan, ibadah, dan persekutuan. Kita akan melihat itu. Amin. Tuhan Yesus akan memberkati.